Iya, kembali di jelang pilkada pemirsa, ini lagi-lagi di setiap momen pemilihan kepala daerah, selain partai, ada juga tokoh, sosok figur yang tidak bisa diremehkan begitu, image-nya di masyarakat dan sebagainya. Anda melihat elektabilitas Anda cukup bagus dan bisa bersaing dengan siapapun nantinya, Pak Sudirman Said? Saya sadar bahwa politik itu berbeda dengan urusan profesional, kerjaan profesional. Jadi orang boleh sehebat apapun di bidang profesional, tapi kalau tidak diketahui, tidak dikenal masyarakat, secara politik juga tidak punya kekuatan yang berarti. Jadi PR saya memang sekarang adalah bagaimana mengenalkan diri ke seluas mungkin lapisan masyarakat, terutama lapisan masyarakat bawah yang mungkin tidak terlalu tahu saya gitu. Jadi karena itu saya tidak merasa bahwa sekarang ini elektabilitasnya sudah cukup tinggi. Oke. Malah saya cenderung mengatakan saya masih jauh, tetapi waktu kita cukup dan insya Allah dengan usaha keras dari tim, usaha keras dari teman-teman yang akan bekerja di lapangan, mudah-mudahan itu bisa dicarikan bisa dikejar. Baik, dan pemirsa, Anda juga bisa berpartisipasi melalui telepon interaktif, nomornya ada di layar kaca, terutama bagi Anda warga Jawa Tengah, calon pemilih yang mungkin ingin tahu lebih dalam tentang mungkin program-program apa saja yang sudah diketahui oleh Pak Sudirman Said tentang Jawa Tengah. Ini tadi dikatakan bahwa masih butuh kerja keras Anda dan juga tim untuk memperkenalkan diri. Sejauh mana sebenarnya publik mengetahui bahwa Anda berasal dari Jawa Tengah? Iya, tentu saja sebagian masyarakat yang berpendidikan tinggi tahu ya, karena membaca koran. Tapi saudara-saudara kita yang di desa-desa, yang di kampung-kampung yang tidak punya akses kepada media, meskipun sekarang sudah lebih baik karena kita punya handphone di mana-mana orang punya media. Jadi saya merasa di kalangan kelas menengah ke atas mungkin cukup dikenal, tapi di kalangan masyarakat bawah mungkin harus kerja keras untuk mengenalkan diri. Di kalangan masyarakat bawah ini harus kerja keras untuk memperkenalkan diri. Usaha apa yang kemarin sudah dilakukan? Tapi kita tahan dulu, sudah ada yang bergabung. Halo, selamat malam. Ya. Cek TV. Iya, selamat malam Bapak, dengan siapa di mana? Widodo dari Bekasi, Mbak. Pak Widodo, silahkan dengan pertanyaannya. Ini kan ada mau pilkada Jawa Tengah ya. Saya ingin ada pemimpin yang bersih ya. Walaupun kita ada asas praduga tak bersalah. Nggak tahu apa yang terjadi nanti dengan Pak Ganjar. Tapi saya menginginkan pemimpin yang benar-benar bersih, yang membela umat. Oke. Begitu, Mbak. Baik. Terserah nanti mungkin Pak dari mantan menteri atau siapapun yang akan terpilih, tapi saya berharap bisa yang bersih dan bisa membawa kemaslahatan umat gitu. Baik, ada lagi pertanyaan Pak Widodo? Saya karena ini kan masih menjajakin semua ya. Betul. Kita dari Gerindra ada, dari Golkar ada, dari PDI ada, mana yang terpilih yang penting bersih lah gitu. Baik, ini harapan dari masyarakat untuk mendapatkan harapan yang bersih. Bagi orang Jawa Tengah, siapapun yang akan terpilih. Baik. Begitu. Iya, terima kasih Pak Widodo. Ya, baik. Sudah bergabung bersama kami di JAK TV. Selamat malam. Ini ada kerinduan barangkali dari masyarakat ingin mempunyai pemimpin yang bersih. Itu salah satu alasan kenapa teman-teman mendorong saya gitu, karena bagaimanapun perjalanan profesional saya itu selalu ada pertarungan-pertarungan untuk urusan korupsi segala macam, dan saya bersyukur karena bisa menyelesaikan itu dengan baik tanpa harus terlibat pada urusan-urusan yang sekarang dikenal masyarakat itu. Jadi salah satu poin penting atau kekuatan yang bisa ditawarkan pada masyarakat adalah tadi integritas, kemudian tidak pernah punya catatan buruk dari perjalanan karir di masa lalu. Mudah-mudahan itu bisa menjadi jawaban dari yang disampaikan oleh Pak Widodo tadi. Tadi dikatakan bahwa masyarakat kelas menengah dan ke atas sudah mengetahui banyak informasi tentang Pak Sudirman Said. Tidak hanya yang berasal dari Jawa Tengah, tapi juga sepak terjang Anda di dunia profesional. Tapi tentu saja ada PR luar biasa yang harus dilakukan.
meyakinkan banyak sekali orang bersama dengan tim di kalangan bawah. Strategi khusus apa Pak? Mengingat pasti banyak sekali pemilih yang berasal dari kelas tersebut. Jawa Tengah itu kan 33 juta lebih ya penduduk, kemudian DPT-nya atau pemilihnya 27 juta, kurang lebih segitu. Dan benar tidak seperti pemilihan di kabupaten atau kota atau bahkan DKI Jakarta. Wilayah Jawa Tengah ini luas sekali, 5 kali lipat dari ukuran di DKI gitu. Jadi tidak mungkin semua wilayah dijangkau saya secara pribadi. Jadi kita mesti punya struktur pemenangan sampai ke tingkat desa-desa. Sekarang ini kita sedang menyusun itu sampai dengan November ini, insya Allah sampai kecamatan sudah terbentuk. Dan itu juga menjadi satu tawaran kepada partai. Nanti itu melengkapi. Jadi ini sudah dipikirkan dengan baik. Ada yang sudah bergabung juga bersama kami. Halo, selamat malam. Selamat malam. Masih terhubung? Iya, halo, selamat malam. Anda sudah terhubung bersama kami di Jelang Pilkada Jak TV, silahkan. Halo. Ya, kita terputus nampaknya, bisa dicoba kembali di 0215155511. Ini sudah dipikirkan, ada strategi khusus yang sudah dilakukan bersama tim. Walaupun tentu saja ini masih punya cukup waktu ya Pak Sudirman Said. Apakah ini memang urgensi yang harus segera diselesaikan ketika nanti Anda turun sudah pemilihan? Semakin cepat menyiapkan struktur sebenarnya makin baik, karena dengan itu kita bisa sosialisasi lebih cepat ya. Dan setelah pemilihan atau penetapan calon itu suasananya kan lebih rigid karena seluruh proses kampanye diatur dengan aturan-aturan yang ketat. Jadi ini waktu yang baik untuk turun ke masyarakat karena tidak ada halangan, tidak ada concern sama sekali. Dan karena itu pada setiap kesempatan saya jalan terus ke daerah-daerah, ke kabupaten, ke desa, ke lokasi-lokasi pertanian, lokasi-lokasi tempat masyarakat beraktivitas, ke pasar segala macam. Ini untuk dalam rangka tadi membuat masyarakat kalangan bawah lebih bisa mengenal. Ini menarik sekali Pak Sudirman Said, Anda bukan dari kalangan partai tapi profesional. Kita akan lanjutkan perbincangan usai jeda, pemirsa. Tetaplah bersama kami di Jelang Pilkada, kembali sesaat lagi.